Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Leli Nirmalasari dengan NIM B1B1222033. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya ambil dari kelompok saya, yaitu bab 8 yang berjudul penilaian prestasi kerja. Pelaksanaan pekerjaan yang tidak menguntungkan mungkin menunjukkan persyaratan untuk pelatihan dan pengembangan. Selain itu, pelaksanaan dari pelatihan dan pengembangan mungkin mencerminkan potensi yang harus diciptakan. Perencanaan dan pengembangan karir mengkoordinasikan pilihan karir. Misalnya, tentang bagaimana cara merencanakan dan mengembangkan karir yang tidak ambigu untuk dieksplorasi. Pelaksanaan pekerjaan yang beruntung atau tidak beruntung mencerminkan kualitas atau kurangnya metodologi kepegawaian pada divisi sumber daya manusia pada organisasi. Pemberian kesempatan kerja yang berdasarkan pelaksanaan pekerjaan yang tepat akan menjamin bahwa pilihan kesempatan yang diambil itu adil berdasarkan penilaian organisasi. Kesempatan yang diambil itu adil berdasarkan penilaian organisasi. Terkadang pelaksanaan pekerjaan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar tempat kerja, seperti keluarga, kesejahteraan, keadaan keuangan, atau masalah individu lainnya. Meskipun pimpinan merencanakan kerangka penilaian, mereka jarang membuat penilaian kinerja yang baik. Persiapan penilaian prestasi kerja. Penilaian harus memberikan gambaran yang tepat tentang pelaksanaan pekerjaan. Untuk mencapai tujuan ini, kerangka penilaian harus terkait dengan pekerjaan, pragmatis, memiliki harapan minimum kerangka, dan memanfaatkan berbagai ukuran yang solid. Pekerjaan yang baik menyiratkan bahwa kerangka cara berperilaku yang juga baik yang akan memberi dampak yang baik bagi organisasi. Selain itu, penilaian juga membutuhkan langkah-langkah pelaksanaan yang dapat diandalkan. Tindakan ini membantu seharusnya tidak sulit untuk digunakan, serta yang perlu diperhatikan adalah melaporkan cara-cara berperilaku yang menentukan pelaksanaan pekerjaan. Misalnya, seorang bos yang menyaring, seorang pejabat yang mencatat telepon adalah tanggapan langsung untuk sementara bahwa perilaku seperti itu dalam organisasi adalah persepsi yang menyimpang. Satu lagi elemen dari langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan adalah mereka cocok atau tidak. Penilaian pemeriksaan. Kecenderungan adalah memutarbalikkan perkiraan yang salah. Masalah kecenderungan yang dapat dibayangkan terutama ketika tindakan yang digunakan bersifat emosional, bias terlalu lunak dan terlalu keras, kesalahan yang terlalu halus, pengaruh kesan terakhir. Saat menggunakan langkah-langkah dalam penilaian yang abstrak, evaluasi secara tegas dipengaruhi oleh pelatihan masa lalu, beruntung atau tidak beruntung, dan umumnya akan lebih diingat oleh penilai. Perbedaan di atas dapat dikurangi melalui pengaturan persiapan asesor, kritik, dan penentuan strategi pelaksanaan ujian yang tepat. Kedua, tugas evaluasi pelaksanaan dalam pilihan-pilihan yang representatif harus digambarkan dengan menggarisbawahi pentingnya objektivitas dan sifat yang tidak berprasangka. Kritik ini memungkinkan penilai untuk lebih mengembangkan perilaku penilai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pembagian angkatan kerja juga dapat mengurangi penentuan strategi evaluasi pelaksanaan yang cermat. Selanjutnya ada metode penilaian berorientasi masa lalu.
Strategi yang diatur sebelumnya memberi manfaat dari perlakuan pelaksanaan pekerjaan yang telah terjadi dan dapat diukur. Kekurangannya adalah pelaksanaan pekerjaan sebelumnya tidak dapat diubah. Bagaimanapun dengan menilai pelaksanaan pekerjaan masa lalu, pekerja mendapatkan masukan atas usaha mereka. Kritik ini kemudian dapat mendorong peningkatan pelaksanaan pekerjaan. Strategi evaluasi ini mencakup antara lain yang pertama, rating scale, yang kedua, checklist, yang ketiga, metode peristiwa kritis, yang keempat, pilot review method, yang kelima, tes dan observasi prestasi kerja, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu metode evaluasi kelompok. Rating scale. Jenis evaluasi pelaksanaan yang paling mapan dan paling banyak digunakan adalah skala penilaian. Dalam teknik ini, penilaian emosional dilakukan oleh penilai pelaksanaan penilaian menggunakan skala tertentu, yaitu rendah ke tinggi. Penilaian hanya sebatas penilaian penilai yang menganalisis akibat pekerjaan dengan variabel yang dianggap signifikan bagi pelaksanaan pekerjaan. Struktur penilaian biasanya diselesaikan oleh pimpinan dengan cepat dan menunjukkan reaksi yang paling tepat untuk setiap elemen pelaksanaan pekerjaan. Namun, strategi skala penilaian ini memiliki banyak kelemahan, terlebih lagi ketika standar pelaksanaan pekerjaan tertentu sulit untuk dikenali. Strukturnya mungkin mengandung faktor karakter yang berlebihan dan mengurangi pentingnya penilaian. Penilaian ilustratif ini juga dapat diuraikan dalam berbagai cara oleh penilai. Atau sekali lagi, penilaian semacam ini adalah instrumen evaluasi emosional. Kecenderungan penilai secara umum akan tercermin dalam teknik dan skala penilaian. Selanjutnya, ada metode peristiwa kritis, yaitu metode peristiwa kritis atau yang disebut critical incident method adalah teknik evaluasi berdasarkan catatan penilai yang menggambarkan perilaku pekerja dengan penilaian yang sangat baik atau sangat buruk. Sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan, catatan ini disebut kejadian dalam pekerjaan. Kesempatan ini dicatat oleh pimpinan selama waktu penilaian setiap pekerja. Kemudian diurutkan ke dalam kelas yang berbeda, misalnya kontrol bahaya keamanan, kontrol material yang sia-sia, atau kemajuan pekerja. Selanjutnya ada metode peninjau lapangan. Selanjutnya ada metode peninjau lapangan. Untuk mencapai penilaian yang lebih dinormalisasi, banyak organisasi menggunakan strategi audit lapangan. Dengan strategi ini, ilustrasi utama dari divisi staf turun ke lapangan dan membantu para pemimpin dalam evaluasi mereka, kemudian mendapatkan data eksplisit dari manajer yang cepat tentang pelaksanaan pekerjaan karyawan. Pada saat itu, manajer menyiapkan penilaian berdasarkan data tersebut. Penilaian dikirim dari manajer untuk survei, revisi, pengesahan, dan percakapan dengan karyawan yang dievaluasi. Staf ahli dapat merekam evaluasi pada struktur pemeriksaan yang digunakan organisasi. Selanjutnya ada tes dan observasi prestasi kerja, di mana jumlah posisi dibatasi. Ujian pelaksanaan dapat didasarkan pada tes informasi dan kemampuan. Tes mungkin terdiri dari pengetahuan dan kemampuan. Agar bernilai, sebuah tes harus dapat diandalkan dan substansial. Selanjutnya ada metode evaluasi kelompok. Ada beberapa strategi untuk menilai kelompok karyawan. Penilaian semacam ini umumnya dilakukan oleh atasan atau manajer langsung. Strategi penilaian kelompok sangat membantu untuk sampai pada kesimpulan tentang kenaikan gaji, kemauan
dan berbagai jenis penghargaan karena mereka dapat memberi peringkat pekerja dari yang terbaik hingga yang paling buruk. Teknik yang digunakan pada penilaian kelompok meliputi: yang pertama, adanya metode ranking. Strategi penentuan posisi menyiratkan bahwa penilai membandingkan satu karyawan dan pekerja yang berbeda untuk menentukan siapa yang lebih baik, dan kemudian mengajukan setiap karyawan dari yang terbaik hingga yang paling buruk. Yang kedua, ada grading atau forced distribution. Dalam teknik penilaian ini mengisolasi atau mengurutkan karyawan ke dalam berbagai pengelompokan. Biasanya tingkat tertentu harus diturunkan ke setiap klasifikasi. Yang ketiga, ada point election method. Strategi ini merupakan satu lagi jenis teknik review. Penilaian diberikan berbagai catatan lengkap untuk dibagikan di antara karyawan dalam pertemuan itu. Karyawan yang lebih baik diberi lebih banyak alokasi pekerjaan daripada pekerja yang berkinerja lebih sedikit. Itu saja presentasi yang telah saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.